على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا مجيب السائلين. Hadirin para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam ini masih diberikan sehat, masih diberikan sempat, masih diberikan ketetapan iman dan Islam. Maka dengan itu kita bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita berada di majelis ilmu ini satu tanda, satu alamat. Dalam bahasa Arabnya alamat, dalam bahasa kita alamat atau tanda. Satu tanda bahwa kita semua ini tercatat minas su'ada il maqbulin, orang-orang yang beruntung yang amal ibadahnya diterima Allah. Dan mudah-mudahan keberadaan kita di majelis mulia bukan karena kebetulan. Kita berada di sini karena memang Allah yang berkehendak, Allah yang menghendaki kita bisa berkumpul. Dan mudah-mudahan ini satu tanda bahwa nama kita tertulis di pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Ini masih seputar tentang kemuliaan majelis kemuliaan zikir atau majelis zikir. Ada zikir, ada majelis zikir. Kalau zikir itu artinya mengingat Allah sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan. Baik mengingat Allah, mengingat akan kekuasaan dan luar biasanya ciptaan Allah, atau mengingat Allah dengan berzikir, dengan membaca tasbih, membaca tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Ada majelis, majelis itu perkumpulan. Majelis zikir berarti perkumpulan zikir. Kalau di dalam majelis itu menjelaskan tentang ilmu, berarti majelis ilmu. Kalau di dalamnya baca Quran, berarti majelis tilawatil Quran. Kalau di dalamnya menyusun untuk membuat sebuah keputusan dan keluarga berkumpul, namanya majelis keluarga. Kok majelis itu perkumpulan? Perkumpulan apa aja? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah, Abi bapak Hurairah, kucing kecil, bapaknya kucing kecil. Nama aslinya Abdurrahman. Nama sebelum Islamnya Abdu Syamsin. Abdu hamba, Syamsin itu matahari, hamba matahari atau penyembah matahari. Tapi ketika masuk Islam, Abu Hurairah ini orang Yaman, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah. Dari Yaman hijrah ke Madinah untuk bertemu Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan belajar kepada Rasulullah. Ditanya oleh Nabi, siapa namamu? Abdu Syamsin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la, ismuka Abdurrahman, namamu Abdurrahman. Semenjak itu menjadi dasar, menjadi dalil sebuah hukum mengubah nama yang tak bagus kepada nama yang bagus, itu sunnah hukumnya. Maka biasanya tradisi ini dipakai oleh orang-orang yang haji. Biasa orang haji itu pulang dari Mekah itu membawa nama baru kalau namanya kurang bagus. Tapi kalau namanya yang bagus, itu biasanya diteruskan, dilanjutkan. Nah, An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Hurairah ini julukannya radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qal, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi
Abu Hurairah ini dapat Rasulullah kalau tidak salah 3 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun. Dia tidak lama bertemu dengan Nabi karena setelah itu beliau wafat, Rasulullah wafat. Tetapi meskipun hanya sebentar, 2 sampai 3 tahun, Abu Hurairah meriwayatkan puluhan ribu hadis. Hafalannya luar biasa, Pak. Abu Hurairah ini kalau Rasulullah baca sekali, itu langsung hafal Abu Hurairah. Jadi Rasulullah baca hadis, meskipun panjang hadis yang dibaca Nabi, Abu Hurairah mendengarkan. Nabi baca 1 kali, lalu Abu Hurairah diperintah untuk mengulangnya sebagaimana Nabi membacanya. Bisa Abu Hurairah itu. Hafalannya luar biasa. Kalau kita diulang-ulang, itu jangankan yang panjang, yang pendek aja kadang masih lupa. Itu apalagi yang panjang. Tuh IQ-nya luar biasa. Tapi apa yang dilakukan Abu Hurairah itu disebutkan dalam sejarah. Abu Hurairah bisa begitu itu bukan karena Abu Hurairah itu cerdas sebenarnya. Sebelumnya itu mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, mengadu kepada Rasulullah, karena kalau Rasulullah baca itu susah menghafal Abu Hurairah itu. Akhirnya oleh Rasulullah suruh buka imamahnya, sorbannya dibuka, imamahnya dibuka, lalu diletakkan di hadapan Nabi dan diusap oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, setiap aku hendak membaca hadis, pakailah imamah itu. Maka Abu Hurairah setiap menghadap Rasulullah dan Rasulullah bersiap-siap untuk membaca hadis, dipakai sorbannya itu. Dan semenjak memakai sorban itu, apapun yang dibaca Nabi tentang hadis, tentang Quran, Abu Hurairah itu tak lupa lagi, langsung hafal dan tak lupa lagi. Itu barokahnya Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah, bersabda baginda Rasulullah SAW, kata Nabi, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah itu punya malaikat, yatufuna fit-turuq, yatufuna yang berkeliling, fit-turuqi di jalan-jalan, yaltamisuna ahlad dzikri, yaltamisuna mereka mencari ahlad dzikri, orang-orang atau orang-orang yang berzikir, ahli zikir. Jadi Allah punya malaikat, yang malaikat itu berjalan kemana-mana, tujuannya atau tugasnya mencari orang-orang yang berzikir, mencari tempat-tempat yang di dalamnya tersebut ada orang-orang berzikir, atau majelis zikir, atau ada perkumpulan zikir. Ada malaikat yang tugaskan begitu. Jadi malaikat itu bukan hanya yang 10 itu. Dalam kajian tauhid, dalam pelajaran tauhid yang lalu telah kita sampaikan, malaikat, kalau ada orang bertanya malaikat itu ada berapa, maka jawabannya banyak, dan tidak mengetahui bilangannya kecuali Allah. Tapi pertanyaan berikutnya, ada berapa malaikat yang wajib diketahui? Itu baru ada 10, Jibril, Mikail, sampai malaikat Malik itu, Pak. Itu yang wajib diketahui. Kalau banyaknya, banyak, tak mengetahui berapa jumlah, berapa bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara malaikatnya Allah itu ada malaikat yang memang Allah tugaskan untuk mencari tempat-tempat zikir. Terus فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ, فَإِذَا وَجَدُوا maka apabila menemukan mereka, maksudnya malaikat, qauman, sebuah kaum, yadhkuruna Allah, yang mereka berzikir kepada Allah, tanadau, maka malaikat itu memanggil, halummu, halummu, ayo ke sini, ayo, halummu itu, mari ke sini, mari ke sini. Ila hajatikum, ayo ke sini. Apa? Kalian punya hajat apa? Punya keperluan apa? Majlis zikir nih tempatnya. Seolah-olah begitu panggilan malaikat. Cuma kan kita tak pernah dengar. Lagian kok sampai kita mendengar panggilan malaikat itu, Pak? Rasa saya semua orang bisa menjadi baik.
Dan rasa saya tak ada cerita orang tidak hadir ke majelis zikir itu. Tapi karena hidup ini ujian, maka panggilan malaikat itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis qiraatul Quran, itu semuanya berarti kita telah memenuhi panggilan malaikat. Ada panggilan malaikat, ada seruan malaikat kepada kita. Fayuhibfunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat itu membentangkan sayapnya, mengelilingi tempat itu dengan sayap-sayap mereka, yang sayap itu sampai ke langit di dunia, ke langit. Saking besarnya dan saking luar biasanya sayap malaikat itu. Qala, kemudian berkata Rasulullah, fayas'aluhum rabbuhum, maka bertanya kepada malaikat rabbuhum, Tuhan mereka, artinya Allah. Wa huwa a'lamu bihim, dan Allah lebih mengetahui kepada malaikat, lebih tahu bihim, dengan malaikat. Ma yaqul, sesuatu yaqul, yang berkata ibadi, hamba-hambaku. Qal, berkata malaikat, berkata Rasulullah, yaquluna, mereka semua berkata. Jadi ketika sayap-sayap malaikat itu sudah mengelilingi tempat itu dan sampai ke langit, Allah Subhanahu wa taala bertanya. Pertanyaan Allah ini bukan berarti Allah tak tahu apa yang terjadi, tapi pertanyaan soal. Pertanyaan seseorang yang sudah mengetahui tentang sesuatu kepada orang. Itu namanya pertanyaan soal, pertanyaan memastikan. Pertanyaannya Allah, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Ketika malaikat itu sudah membentangkan sayapnya, Allah nanya kepada malaikat, hamba-hambaku yang duduk di majelis itu berkata apa, berucap apa? Yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka. Kata malaikat, ya Allah, hamba-hambamu yang berkumpul itu, yang pertama mereka semuanya bertasbih kepadamu, yang kedua mereka bertakbir kepadamu, yang ketiga mereka bertahmid kepadamu, yang keempat mereka memujimu. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala maka berkata Rasulullah, fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, hal ra'auni, apakah mereka semua yang berkumpul di majelis itu pernah melihatku? Qal, berkata Nabi, fayaquluna, maka malaikat itu menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auka, demi Allah, demi engkau wahai Tuhanku, mereka yang berkumpul di majelis itu tidak pernah melihatmu. Fayaqul, maka bertanya lagi Allah Subhanahu wa taala, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya mereka melihatku? Yaquluna, malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa akthar laka tasbihan. Kata malaikat, ya Allah, seandainya mereka semua itu pernah melihatmu, maka mereka pasti lebih semangat dalam beribadah, pasti lebih semangat untuk memuji engkau, pasti akan memperbanyak baca tasbih kepada engkau seandainya melihat. Fayaqul, Allah bertanya lagi, fama yas'aluni, maka apa yang mereka pinta kepadaku? Qal, Rasulullah menceritakan lagi, fayaquluna, malaikat menjawab, yas'alunaka al-jannah, mereka semua yang hadir di majelis itu ya Rasulullah meminta surga. Kemudian fayaqul, Allah Ta'ala bertanya lagi, hal ra'auha wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Qal, yaquluna, malaikat menjawab, la, tidak pernah melihat surga.
Wallahi ya Rabb ma ra'auha, demi Allah wahai Tuhanku, mereka tidak pernah melihat surga. Qala fayaqul, Allah bertanya lagi, fa kaifa law ra'auha, bagaimana kiranya kalau mereka itu melihat surga? Qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda talabiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kata malaikat, ya Allah, seandainya mereka itu melihat surga, mengetahui surga, pernah melihat surga, maka mereka akan lebih semangat, lebih berharap, lebih kepengin dengan surga itu. Mereka wa asyadda biha talaban, maka mereka akan senantiasa semangat untuk mencari sesuatu hal yang bisa menyampaikan ke surga. Wa a'dhamu fiha raghbatan, cintanya kepada surga itu seandainya dia mengetahui itu akan lebih dahsyat. Qala famimma yata'awwaduna, Allah bertanya lagi, kalau mereka pengen surga, dari apa yang mereka meminta jauh atau meminta perlindungan? Kalau dia pengen surga, lalu apa yang mereka takuti? Qala yata'awwadzuna minan nar, malaikat itu menjawab lagi, ya Allah, mereka itu meminta perlindungan kepada Engkau, mereka itu sangat takut minan nari, dari api neraka. Qal fayaqul wa hal ra'auha, Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat neraka itu? Qal yaquluna la wallahi ma ra'auha, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. Faqala fayaqul, Allah berkata lagi, fa kaifa law ra'auha, maka bagaimana seandainya mereka melihat neraka itu? Faqala yaquluna law ra'auha kanu ashadda firaran wa ashadda laha makhafatan, pasti mereka sangat takut, pasti mereka berusaha menjauhi neraka itu, melakukan sesuatu yang bisa menjauhkan dia dari neraka. Itu dialog Allah dengan para malaikat, yang malaikat itu ditugaskan Allah untuk mencari majelis-majelis zikir, tempat-tempat perkumpulan yang di dalamnya mengingat Allah, yang di dalamnya bercerita tentang ilmu, yang ilmu tersebut untuk mengenalkan kita dengan Allah. Lalu kemudian fayaqul, Allah berfirman lagi, usyhidukum anni qad ghafartu lahum, malaikat semuanya yang wahai malaikat semuanya, aku menjadikan kamu sebagai saksi bahwa sesungguhnya mereka yang hadir di majelis itu qad ghafartu lahum, dosanya diampuni, dosanya aku maafkan, dosanya aku ampuni. Qal, jadi di antara hikmahnya majelis ilmu, majelis zikir yang kita hadiri seperti ini, itu wafarud dzunub, mengampuni atau menghapus atau menjadi sebab terampunnya segala dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Itu Allah sudah berjanji, qad wafartu lahu. Lalu kemudian yaqulu malakun minal malaikah, salah seorang malaikat berkata lagi, fihim fulanun laisa minhum ya Rabb, ya Allah, di dalam majelis itu ada orang yang bukan termasuk golongannya, laisa fihim minhum, inna majaa lihajatin, dia datang karena sebuah keperluan. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul kaum yang hadir itu la yashqa bihim jalisuhum, tempat duduknya, tempat dia berkumpul tidak akan pernah didurhakai oleh Allah. Ketika hadir di majelis itu, siapapun yang ada di situ semuanya berhak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kepada hamba-hambanya yang berada di majelis zikir. Majelis zikir itu bukan hanya baca Quran, bukan hanya baca tasbih, bukan hanya baca tahmid, tapi kita menjelaskan tentang ilmu, berkumpul dalam kebaikan seperti ini, namanya majelis zikir. Bahkan afdalu majalis dzikri, kata para ulama,
paling utamanya majelis-majelis zikir itu adalah majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu disebut paling utamanya majelis zikir? Kalau Bapak berkumpul hanya baca tasbih, maka itu untuk diri sendiri. Bapak berkumpul baca takbir, baca Quran, baca sholawat, itu untuk diri sendiri. Tapi kalau Bapak berkumpul di situ, selain baca tasbih, baca zikir, baca sholawat, lalu dijelaskan ilmu, maka ketika bercerita ilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bisa kita manfaatkan kepada orang lain. Nah, itu hebatnya majelis ilmu tuh seperti itu. Yang kedua, karena majelis perkumpulan baik itu disenangi Allah, biasakanlah kita berada di tempat-tempat baik itu. Karena kalau berada di tempat baik, satu, ampunan Allah datang kepada kita. Jadi salah satu di antara cara kita memohon ampun kepada Allah itu bukan hanya dengan beristighfar, bukan hanya dengan membaca astaghfirullahaladzim, tapi juga biasa berkumpul di tempat-tempat baik. Itu juga cara kita memohon ampun kepada Allah. Karena orang yang berada di majelis ilmu, qad ghafartu lahum, di majelis zikir, Allah berfirman, aku mengampuni mereka. Yang ketiga, orang yang berada di majelis-majelis ilmu itu istijabat doa atau mustajabud doa. Doanya mustajab, doanya dikabulkan Allah, doanya mudah diterima Allah. Kenapa? Karena ketika berkumpul umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal 40 orang, misalnya sholat Jumat dan lain semacamnya itu, maka di situ fihi waliyun fihim waliyun afdal. Di golongan umat Nabi Muhammad yang 40 orang itu ada yang disebut dengan wali afdal. Wali afdal itu ada orang yang berkumpul di situ dan dia menjadi orang yang paling utama ibadahnya oleh Allah, dan Allah angkat dia sebagai wali. Dengan keberadaan dia, doa-doa yang lain ini, doa-doa orang yang hadir karena keberadaan dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis seperti ini tempatnya kita memanjatkan doa karena doa kita mustajab. Nah, yang keempat, orang berada di majelis perkumpulan baik itu, Allah membanggakan mereka di depan para malaikat-malaikat Allah. Itu disebut dalam hadis itu. Dulu kan ketika Allah mau menciptakan manusia, yang pertama kali tak setuju bahwa Allah akan menciptakan manusia itu kan malaikat, Pak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata malaikat, ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah fil ardi, atau orang yang akan menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi. Siapa itu? Nabi Adam. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan manusia itu sebagai pemimpin atau pengganti engkau di muka bumi untuk menjalankan hukum-hukum engkau, padahal mereka adalah orang yang suka berperang, suka berselisih, dan suka mengalirkan darah. Jadi malaikat itu dulu ibaratnya kurang setuju dengan keberadaan manusia itu. Ketika ada manusia itu berkumpul, berzikir, memuji Allah, nah di situ Allah memanggil malaikat. Malaikat itu orang-orang yang dulu engkau katakan begini, ternyata mereka bisa berkumpul, berzikir, memujiku, bertahmid, memujiku, menyucikanku, dan lain semacam. Itu fadilah-fadilah orang berkumpul di majelis zikir ini. Oleh karena itu, jangan terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang apabila tidak ada pada zaman Nabi berarti tidak boleh. Itu repot, Pak. Kalau kita beragama
cara berfikirnya begitu, pegangan dalam beragama pokoknya yang tak ada di zaman Nabi, maka itu tak boleh. Itu repot, beragama ini repot. Karena jelas yang tidak ada di zaman Nabi belum tentu tidak boleh. Sebenarnya begitu, bukan begini. Kalau tidak ada di zaman Nabi berarti tidak boleh. Bukan begitu pemahamannya. Yang benar, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi belum tentu tidak boleh, belum tentu juga boleh. Terus bagaimana cara menghukumi boleh tidak boleh? Kembali kepada Quran dan kembali kepada hadis. Perbuatan yang dulu tidak ada di zaman Nabi, lalu kita lakukan saat ini, menurut Quran dan hadis salah atau enggak? Kalau salah, ya jangan kita lakukan. Tapi kalau tidak salah, kita lakukan. Contoh. Misalnya dalam kemasyarakatan kita ada namanya tradisi 7 bulanan. 7 bulanan biasanya kalau hamil pertama itu dibacakan surah ini, surah Yusuf, surah Maryam, surah Muhammad, surah Luqman, surah Waqi'ah, Ar-Rahman, Tabarak, Yasin. Biasanya juga dibacakan surah Al-Kahfi, dibacakan surah-surah. Mandi lagi biasa. Cuma kadang kita melakukannya itu Pak, itu pas anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ada tak lagi itu. Padahal sebenarnya untuk membacakan surah-surah itu bukan hanya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan lain semacamnya. Nah, kalau kita beranggapan setiap yang tidak ada di zaman Nabi lalu berarti tak boleh, maka itu repot. Nanti banyak kebiasaan masyarakat kita yang dianggapnya tidak boleh karena di zaman Nabi tidak ada. Padahal mestinya ditengok dulu. Orang mengadakan kegiatan 7 bulanan itu boleh atau tidak? Cara ngukur boleh atau tidaknya itu tengok dulu. 7 bulanan itu isinya apa? Oh, baca Quran. Tengok di hadis dan Quran. Orang baca Quran itu bagus atau tidak? Bagus. Oh, isinya ngundang tetangga. Apa yang dibuat? Berzikir, berdoa, dikasih makan, berarti sedekah. Oh, berarti ini bagus, tak bertentangan. Oh, kemudian setelah itu ada mandinya. Begitu juga mandinya. Tengok, mandi kan memang sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Termasuk di antara perilaku Rasulullah itu mandi, Pak. Mandi, tapi mandinya ditengok dulu. Oh, mandinya menutup aurat si perempuannya. Berarti benar dimandikan di depan rumah, tapi dengan cara yang menutup aurat, berarti tidak salah menurut agama. Kalau tidak menutup aurat, jangan tradisinya yang dibuang, tapi ubah. Kalau tak menutup aurat, suruh menutup aurat yang perempuannya. Oh, tengok lagi, ada tradisi lagi, bukan hanya dimandikan begitu, dimandikan dengan air kembang, air bunga. Itu kan air harum. Di agama diperintah kita untuk memakai yang harum-harum. Berarti tak salah. Ada lagi tradisi dalam memandikan tadi itu, megang ayam. Ayamnya dipegang itu kan. Ya, megang ayam, nama orang megang ayam. Apakah ada larangan megang ayam? Tidak ada larangan, Pak. Pegang aja. Kan bukan orang nak sholat itu. Iya, kok orang nak sholat misalnya, berarti tidak salah. Setelah itu ada lagi tradisi nginjak telurnya. Disuruh injak telurnya, diinjak lah gitu. Nah, itu lihat diinjaknya di mana. Kalau terjadi tabzir, mubazir, berarti tak boleh. Innal mubazzirin, sesungguhnya orang-orang yang berperilaku mubazir, menyia-nyiakan harta, min ikhwanis syayatin, itu sebagian daripada saudara-saudaranya setan. Berarti tak bagus. Jangan dibuang, diberikan cara seperti yang sering saya sampaikan, bahwa ambilkan entah mangkok ke, entah ceper ke, alaskan di situ,
telurnya injak, buang kulitnya, goreng telurnya. Jadi itu tidak tidak menjadikan tabzir di dalam syariat. Jadi begitu cara mengukur kebenaran sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kalau Bapak ngukurnya, Bapak misal mengukur pokoknya yang tak ada di zaman Nabi tak boleh nambah-nambah gitu. Masa kita nak melebihi Nabi? Kalau Nabi tak melakukan, jangan sekali kita melakukan. Kenapa? Kalau kita melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi, berarti kita melebihi sesuatu yang tidak dilakukan Nabi. Wah, itu repot, Pak. Azan. Pernahkah Nabi azan? Coba Bapak tanya Google, kan yang paling pintar tuh Google, Pak. Kok Bapak klik apapun ada itu. Pernahkah Nabi azan? Atau Bapak baca hadis, pernah enggak Nabi itu azan? Tak pernah, Pak. Yang azan itu siapa? Bilal. Kalau ada orang bilang bahwa setiap yang tidak dilakukan Nabi berarti tak boleh, wah bahaya, itu berarti tak boleh azan, Pak. Karena Nabi tak pernah azan. Jadi ukuran boleh tidak bolehnya sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi itu bukan karena tidak dilakukan Nabi, tapi kita contohkan, bandingkan dengan Quran, dengan hadis. Nah, di masyarakat kita banyak majelis tahlilan, majelis tahlil, apalagi maulid, majelis maulid, banyak perkumpulan. Masyarakat kita ini Masya Allah luar biasa. Perkumpulan itu belum dia ada sampai dia ada, sampai dia tak ada lagi. Itu semuanya didoakan. Ada perkumpulannya. Contoh, waktu dia masih dalam kandungan, belum ada di muka bumi ini, bapaknya sudah mengadakan acara untuk dia, namanya selamatan kandungan. Nanti lahir, selamatan lagi itu, Pak. Selamatan naik ayun, selamatan lahir dulu, habis selamatan lahir potong rambut, naik ayun, selamatan lagi, dan 3 dah tuh. Nanti disunat, selamatan lagi. Nanti ketika kawin, merolah atau menikah, selamatan lagi. Ketika dewasa, selamatan lagi. Mati pun masih selamatan, namanya tahlilan. 1, 2, 3, 7 dan lain semacam. Jadi tradisi Islam yang ada di negeri kita ini luar biasa. Banyak kebersamaannya, banyak majelis-majelisnya. Kenapa diperdanyakkan perkumpulannya oleh guru-guru kita dahulu? Karena guru-guru kita dahulu itu paham masyarakat kita ini tidak semuanya berilmu. Dengan berkumpul, maka nilai ibadahnya itu yang dinilai adalah orang yang paling bagus. Maksudnya begini, Bapak baca Yasin berjamaah. Mungkin kalau Bapak baca Yasin sendiri banyak salah. Tapi ketika Bapak baca Yasin dipimpin oleh orang yang pandai, Bapak ngikut, maka nilai Yasin Bapak bukan nilai Yasin Bapak yang dinilai, tapi nilai Yasin yang mimpin tadi itu. Berapa nilai Yasinnya orang yang mimpin yang bagus bacaannya itu, seperti itulah nilai Yasin Bapak. Kalau Bapak mau jual langsat, ada yang masak, ada yang belum masak. Biar dinilai masak semua. Nah, itu kan biasanya yang tidak begitu masak dimasukkan kepada yang masak. Akhirnya yang dilihat hanya yang masak, yang tak masak dapat barokahnya yang masak. Harganya ngikut yang masak. Sama gini lagi, orang jual kelapa, biasanya kan kalau ada ukurannya tuh, Pak, yang besar segini, yang kecil segini. Akhirnya oleh Bapak yang kecil taruh di bawah. Tapi tak bagus ini, Pak, ya, bukan untuk didakukan, ini contoh aja. Kalau kita berdagang tuh mesti jelas, yang kecil di bawah harus kasih tahu, tak boleh niat menipu, itu tak boleh. Ini contoh saja. Misalnya yang kecil ditaruh di bawah, yang besar taruh di atas. Maka si pembeli itu pasti lihat yang di atas.
Akhirnya semuanya dihitung besar, barokahnya berkumpul. Gitu juga seperti kita berkumpul di sini. Ada satu yang punya amal diterima oleh Allah. Satu semuanya yang hadir amalnya diterima Allah. Ada satu doanya yang diijabah oleh Allah. Semua yang hadir diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW ketika berjamaah, ketika berada dalam satu kelompok, bukan dinilai satu, tapi dinilai berjamaah, dinilai tim. Begini, lagi ini contoh yang lebih logis lagi, masuk akal. Kesebelasan sepak bola itu kan 11 orang, Pak. Tapi yang ngegol 1 orang. Kiper tidak ngegol, back tidak ngegol. Tapi ketika dia menang, yang merasakan kemenangan itu bukan hanya yang ngegol, Pak. Semuanya menang. Yang ngegol dikalungkan medali, yang tak ngegol pun dikalungkan medali. Bahkan bukan hanya yang tidak ngegol, yang hanya duduk di bangku cadangan juga ikut dikalungkan medali. Nah, itu barokahnya berkumpul, barokahnya satu grup ini. Maka mudah-mudahan majelis atau perkumpulan yang kita lakukan menjadi perkumpulan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus lebih semangat lagi kita berkumpul, mau itu tahlilan, mau itu acara selamatan, mau itu acara apa aja. Ketika kita berada di dalam perkumpulan yang baik, fadilahnya banyak, keutamaannya banyak, keistimewaannya banyak, dan itu belum tentu Allah berikan kepada semua orang. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga nikmat itu ditambah Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa dihaturkan, semoga barokah manfaat berbarengan dengan keridhaan Allah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.